Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945, MTH Zaman, Yam Linggi, dan sejumlah guru melakukan pertemuan di Sanggau. Disepakati bahwa Pang Timbang akan memimpin perlawanan bersenjata orang-orang Dayak di Kalimantan Barat kepada tentara Jepang yang akan dimulai dari Kampung Lape. Pang Dandan, pimpinan tertinggi Angkatan Perang Majang Desa yang setahun sebelumnya sudah terbentuk, diaktifkan kembali. Pang Dandan atau Temenggung Mandi kemudian mengumpulkan Temenggung Bagok, Pang Prada, Pang Peah, Pang Burung, Pang Suma, Pang Linggan, Pang Timbang, Pang Naga, Gompang, dan Pang Lapen di rumahnya. Dan disepakati bahwa Angkatan Perang Majang Desa akan berperang dengan Jepang di bawah pimpinan Pang Suma. Pada saat itu, tentara Jepang telah bertindak sewenang-wenang kepada orang Dayak di pedalaman Kalimantan Barat. Pemerintah Jepang bahkan mendirikan 2 perusahaan yang bernama Nomura di bidang pertambangan batu tungau dan Nitinan di bidang perkayuan. Dikisahkan Pang Linggan adalah seorang Dayak di kampung Sekucing Labai, daerah Mendawak, atau sekarang di pedalaman Kecamatan Tayan Hilir. Anak perempuan Pang Linggan dilamar oleh seorang tentara Jepang yang bernama Osaki, seorang mandor. Dan rencana Osaki ini ditolak oleh Pang Linggan. Osaki kemudian mendendam kepada Pang Linggan. Di kampung Suak Garong, pekerja kayu milik perusahaan Jepang tidak mendapatkan upah setelah bekerja lebih dari 3 bulan lamanya. Para pekerja itu juga dilarang untuk bertemu anak dan istrinya di kampung. Pang Rotoy, seorang pekerja di perusahaan Jepang itu, akhirnya memaksakan diri pulang ke kampung karena kelaparan. Hal ini diketahui mandor Jepang yang bernama Yamato Moto atau digelari Tuan Pentong. Yamamoto mendatangi kampung Suak Garong dan memukul Pang Rotoy. Pang Rotoy membalas dan terjadilah perkelahian dengan Yamamoto dan membunuhnya. Pang Rotoy kemudian menggelar upacara notok. Mendapat laporan dari Pang Dandan atas penolakan lamaran Osaki, mandor Jepang itu, kepada anak gadisnya, keesokan harinya Pang Suma dan Pang Dandan mendatangi Osaki di perusahaan kayu itu, dan terjadilah perkelahian. Osaki tewas terbunuh. Kepalanya dibawa Pang Suma ke kampung dan digelar upacara adat notok. Tentu saja pimpinan tentara Jepang kaget dengan peristiwa itu. Peristiwa pembunuhan tentara Jepang itu tersebar ke Pontianak. Khawatir perlawanan itu menyebar ke daerah lain, Letnan Takeo Nagatani beserta 40 orang tentara Jepang diutus untuk datang ke Meliau. Mendengar tentara Jepang telah mudik Sungai Kapuas, Temenggung Mandi, pimpinan tertinggi Angkatan Perang Majang Desa, segera mengundang semua pemuka orang Dayak untuk bermusyawarah. Musyawarah itu dilaksanakan selama 3 hari di Balai Keramat Tiang 5 Bambu Kuning, Suak 13. Dan sepakat mengutus Pangkilat untuk mengirimkan mangkok merah kepada semua kepala suku yang ada di pedalaman untuk berperang dengan Jepang. Setelah mangkok merah beredar luas, seluruh pekerja di perusahaan Jepang telah diminta pulang kampung oleh Angkatan Perang Majang Desa dan segera menyiapkan diri untuk peperangan. Setibanya di Tayan, Nagatani mendatangi Bunken atau camat yang bernama Miyagi. Atas petunjuk Miyagi dari Tayan, rombongan Nagatani menyusuri Sungai Embuan menuju Tanjak Mulung. Sementara itu, ratusan prajurit perang suku Dayak sudah berkumpul di Suak 13 yang dipimpin oleh Pang Suma. Tiba di Embuan Kunyil, tentara Jepang mendapat perlawanan. Pada peperangan itu, Nagatani tewas. Setelah membunuh Nagatani, Pang Suma pergi ke kota Meliau untuk persiapan perang dengan tentara Jepang lainnya. Pertempuran besar pecah di Pemura antara pasukan Pang Suma dengan tentara Jepang.
Pada peperangan yang tak seimbang itu, Pang Suma tertembak di kakinya, sementara Apai dan Pang Beli telah tewas. Di halaman kantor Gunco atau kantor Camat Meliau, peperangan sengit juga terjadi antara prajurit Dayak dengan tentara Jepang. Pada peperangan ini, Pang Ajun dan Pang Linggan juga tertembak dan luka yang parah. Di Pemura, Pang Suma karena kehabisan darah akibat luka tembak di kakinya di bawah jembatan dekat dermaga Meliau, beliau akhirnya meninggal. Sepeninggal Pang Suma, peperangan dilanjutkan oleh Pang Kilat dan Pang Timbang, meskipun pada akhirnya kota Meliau berhasil direbut kembali oleh tentara Jepang. Inilah sekilas sejarah perang kemerdekaan Indonesia yang dilakukan suku Dayak di Kalimantan Barat.